Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kesayangan dan kebanggaannya Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin Allah lah Ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita sama-sama baca doa ya sayang. Mudah-mudahan berkat berdoa sebelum belajar, Allah memudahkan kalian untuk dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan, dan ilmu yang kalian peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa sama-sama ya sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki pelajaran yang baru ya sayang, yaitu mengenai kisah keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang sudah tahu siapa Nabi Ismail alaihissalam? Betul, Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar. Masya Allah, pintar sudah tahu. Nabi Ismail merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Sebelum Ibu menjelaskan atau menceritakan kisah keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam, Ibu akan membacakan dulu ya sayang, apa sih CP dan TP dari pelajaran ini. CP adalah singkatan dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah insya Allah peserta didik mampu meneladani perilaku positif melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang agar bahagia dunia akhirat. Kemudian sayang, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang disingkat dengan TP, yang pertama, insya Allah mudah-mudahan peserta didik mampu meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang agar bahagia dunia akhirat. Yang kedua, insya Allah peserta didik mampu menentukan contoh sikap patuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, insya Allah peserta didik mampu menganalisis kisah Nabi Ismail alaihissalam sebagai contoh patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan tercapai ya sayang tujuan kita pada materi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Percaya kepada Nabi dan Rasul Allah itu merupakan rukun iman. Rukun iman yang keberapa sayang?
Betul, rukun iman yang keempat. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah. Dari 25 nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang sangat patuh, yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail merupakan nabi yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Maka sebagai umat Islam yang taat, sebagai umat muslim yang taat, hendaknya kita meneladani sifat dan sikap dari Nabi Ismail alaihissalam. Berikut akan Ibu jelaskan secara lebih rinci siapa sih Nabi Ismail, siapa sih Nabi Ibrahim. Penasaran? Cekidot. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau yang bernama Siti Hajar. Pada saat Nabi Ismail alaihissalam masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail di suatu lembah yang sangat tandus, yaitu di tanah Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tempat tersebut, kemudian meninggalkannya. Setelah perbekalan yang dibawa Siti Hajar habis, Siti Hajar pun mencari air kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah Safa. Ia berlari-lari ke Bukit Safa karena sepertinya di tempat itu terlihat ada air. Tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air. Kemudian Siti Hajar pun melihat lagi ke arah Marwah. Dan sepertinya terlihat ada air di Marwah. Ternyata saat Siti Hajar berlari ke sana, di sana juga tidak didapatkan air. Hal tersebut dilakukan oleh Siti Hajar sebanyak 7 kali. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Siti Hajar pun mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-zam. Setelah peristiwa tersebut, banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air zam-zam tersebut. Dan akhirnya tempat tersebut pun menjadi ramai. Kemudian sayang, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun belum lama mereka bertemu, Allah Subhanahu wa taala menguji lagi keimanan mereka sayang. Suatu hari dalam tidurnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpi. Di dalam mimpi tersebut, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam harus dikurbankan sebagai bukti kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sayang, Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya dengan dada yang berdebar-debar. Nabi Ibrahim alaihissalam mula-mulanya ragu sayang.
Tetapi karena seringnya mimpi, akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin bahwa mimpinya tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menguatkan hati, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku Ismail, sesungguhnya semalam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, sekiranya itu benar perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Nabi Ismail alaihissalam dengan pasrah tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tanpa ragu, akhirnya sayang, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke bukit untuk disembelih. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keimanan mereka yang sangat kuat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seekor domba. Peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala abadikan sampai sekarang sayang, yaitu yang kita kenal dengan hari raya kurban. Nah, jadi kita diperintahkan berkurban dengan hewan ternak yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha. Masya Allah, itu tadi ya sayang, kisah keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Ismail itu mempunyai dua keteladanan yang harus kita ikuti atau teladani. Yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam patuh kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam patuh kepada kedua orang tua. Masya Allah. Silahkan simak penjelasan Ibu. Apa itu patuh kepada Allah dan apa itu patuh kepada kedua orang tua? Cekidot. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam tadi. Yang pertama, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita pelajari dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun, Nabi Ismail tidak sedikit pun takut akan hal tersebut. Nabi Ismail justru sabar sayang dan tawakal menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hal ini menunjukkan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, sayang, hendaknya kita meneladani sifat patuh yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Cara meneladani sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita wajib sayang menjalankan yang menjadi dasar atau pilar Islam. Yaitu apa? Yaitu rukun Islam yang 5. Masih ingat kan sayang rukun Islam yang 5 apa? Iya betul. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa sayang? Pintar. Yang kedua melaksanakan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat
berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji yang bagi orang yang mampu. Nah, itu tadi sayang. Kemudian kita juga harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Pertama, misalnya nih, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menghina anak yatim. Keempat, berkata dusta. Kelima, tidak menepati janji, dan seterusnya. Masya Allah, itu tadi pengertian dari patuh kepada Allah. Kemudian sayang, keteladanan yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ismail alaihissalam yaitu patuh dan berbakti kepada orang tua. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu sayang, selain patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga sangat patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Sifat Nabi Ismail alaihissalam tersebut hendaknya kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dengan senantiasa patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Patuh dan berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain sayang. Birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, orang tua sayang sudah susah payah mengandung kita, merawat kita, dan membesarkan kita. Sehingga sayang, kita harus bersikap sopan santun, hormat, berhati lembut pada kedua orang tua. Tujuan kita berbakti kepada orang tua yaitu untuk membalas jasa dan kebaikan mereka sejak kita kecil sampai saat ini sayang. Ibu kita sayang telah mengandung kita selama 9 bulan 9 hari tanpa rasa lelah sayang. Kemudian ibu kita melahirkan kita walaupun harus rela mempertaruhkan nyawanya. Masya Allah lah sayang, agar kita kemudian dapat lahir dengan selamat, ibu kita kemudian menyusui kita, merawat dan menyayangi kita agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sampai besar dan dewasa. Nah, dengan berakhirnya penjelasan Ibu mengenai apa itu patuh kepada Allah dan apa itu patuh kepada kedua orang tua, berakhir pula penjelasan Ibu pada materi hari ini. Dan pada hari ini Ibu akan memberikan 2 tugas untuk kalian sayang. Yang pertama, tugasnya perorangan, dan yang kedua tugasnya per kelompok. Tugas per kelompoknya membuat video drama kalian untuk merefleksikan atau mengekspresikan, menyampaikan atau menunjukkan bagaimana sih sikap patuh kepada Allah dan bagaimana cara sikap patuh kepada kedua orang tua. Kapan dikumpulnya tugas kelompok? Tugas kelompok dikumpulnya minggu depan. Ada waktu 1 minggu untuk mengerjakannya ya sayang. Dan tugas perorangan Ibu tunggu hari ini juga. Selamat mengerjakan tugas. Bismillah, selalu semangat. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan memudahkan segalanya untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyimak pelajaran Ibu dengan sangat baik dan penuh semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.